masuk dalam dunia properti bukan aja dari segi finance ya, segi keuangan ya. Kita closing seneng kan Pak Tatang ya. Tapi ada kalanya di saat kita udah nggak pikiran lagi komisi gitu. Kenapa? Karena saya beberapa kali pernah ngalamin ternyata bukan deal oleh saya udah nganter-nganter. Oh, kayak tadi ya? Nah, udah nganter pembeli, tapi pembelinya kalau orang lain ya, gitu kan ya. Kita harus punya lapang hati, lapang dada ya. Supaya apa? Supaya ya berarti bukan rezeki ya. Betul. Tapi kita tetap harus berteman baik dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, RB People. Semoga kabarnya selalu sehat, sukses dan bahagia. Ketemu lagi dengan Tatang Nugraha di sini sebagai host dari podcast Lebih Dekat DPC RB Bandung. Seperti biasa, kita mengundang teman-teman yang expert di bidangnya masing-masing. Kali ini kita akan mengundang seseorang yang sudah sukses dan berawal dari ibu rumah tangga. Siapakah dia? Inilah Ibu Esther dari Startup Realty. Oke, selamat datang Ibu Esther. Terima kasih Pak Tatang. Ya, karena masih muda, saya mungkin panggilnya Ci Esther aja ya. Oke, masalah. Oke, terima kasih sudah datang di studio podcast DPC RB Bandung Raya. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol ya. Baik. Kita pengen menggali cerita Ci Esther di bidang properti. Tapi mungkin sebelumnya kita pengen tahu nih awal mula atau background dari Ci Esther sebelum dunia properti apa nih? Ya. Sebelumnya Silakan. saya ibu rumah tangga Pak Tatang. Oh, hanya ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga. Bukan businesswoman? Aduh, enggak Pak Tatang. Saya semenjak menikah punya anak langsung saya resign di kantor. Kerja. Oh, di bank atau di mana? Enggak. Saya di industri otomotif. Wis. Iya. Motor. Oh, motor. Motor, distributor. Iya. Cuman setelah nikah? Sudah menikah karena kan memang anak-anak juga kan ya. Jadi akhirnya. Ada berapa anaknya? Anaknya 2. Oh, iya, gitu. Jadi akhirnya saya full time ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Iya. Iya. Oke. Nah, terus bisa masuk properti gimana ceritanya nih? Ya. Kan sudah fokus rumah tangga ya, mungkin anak-anak udah besar. Iya. Gimana awalnya nih? Jadi awalnya waktu itu kan anak saya pindahin nih sekolahnya ya. Jadi seperti internasional tapi berbasis homeschooling. Oh, homeschooling. Iya, karena memang waktu itu saya lihat programnya bagus ya Pak Tatang. Jadi saya pindahin anak-anak ke sana dan memang jadinya saya banyak anggurnya karena banyak waktu luang. Iya, karena anak-anak itu kan masuk dari jam 9 pagi. Full ya. Ya, pulang jam 4 sore. Nah, mereka itu semua pelajaran di sana. Jadi pulang ke rumah pun nggak bawa PR apapun Nggak gitu. ada tugas rumah ya. Betul, nggak ada pekerjaan rumah. Jadi saya tinggal jemput aja 3:30 gitu. Nah, terus jadi dari pagi sampai 3:30 kosong. Nah, terus saya di rumah juga ada helper ya. Jadi yang bantu rumah tangga. Jadi akhirnya saya suka ngobrol dengan teman-teman gitu ya. Nah, kadang-kadang Pak Tatang obrolan-obrolan yang sepertinya guyonan gitu ya. Tapi itu apa ya, kalau misalnya sesuatu yang menjadi trigger itu kan bagus ya. Nah, si teman saya itu bilang gini, saya ingat sekali ya. Teman saya itu waktu itu dia itu sebagai prinsipal. Kepala sekolah. Dia kepala sekolah. Oh, kepala sekolah sebagai prinsipal. Ya. Oke, terus? Nah, dia tuh bilang gini ke saya ya, ayolah kamu ngapain sih gitu ya, hanya ngepel di rumah gitu. Padahal kan saya nggak ngepel juga gitu ya, di rumah juga ada helper gitu ya. Terus akhirnya kamu kerjaan cari kesibukan kayak apa kerja gitu ya. Nah di situ akhirnya itu bikin trigger saya gitu. Akhirnya saya ngobrol dengan suami, saya bilang iyalah kayaknya saya banyak waktu luang, gimana kalau saya kerja. Terus suami saya bilang cari kerjaan yang bikin kamu bisa jemput anak. Jadi jangan sampai kamu
kerja gitu ya, terus ninggalin anak tugas ya jemput gitu. anak. Terus akhirnya saya ngobrol juga sama teman gitu ya yang di dunia properti. Terus akhirnya cobain tuh kamu gitu kan, ini mau ada apartemen nih baru gitu ya, coba datangin. Developer oke. ya. Terus akhirnya coba datangin ke apartemen itu, minta brosur dan lain-lain. Tapi waktu saya ambil brosur itu gitu ya, teman saya hanya ngasih tunjuk seperti itu, dan seterusnya ya saya harus berpikir sendiri gitu ya bagaimana mengembangkannya gitu. Dan akhirnya Nggak di training dulu? nggak ada yang training. Oh gitu. Ini hanya ngobrol dengan teman. Oh, ngobrol teman. Hanya aja. ngobrol dengan teman. Tapi saya pikir itu 2 teman itu ya buat saya sih men-trigger untuk saya berkembang ya, Pak Tatang gitu. ya. Karena boleh dibilang pencerahan itu bisa di mana saja. Betul ya Pak Tatang ya. Jadi makanya saya pikir ini trigger buat saya, dan akhirnya saya mulai terjun gitu ya, lihat-lihat ke dunia properti. Closing pertama saya itu kakak saya beli rumah, saya bantu. Rumah yang developer itu atau Bukan, yang beda lain? lagi, beda beda lagi. lagi, rumah second. Rumah second, kakak saya beli rumah didampingi saya bantu padahal sebisanya saya gitu. Sebisanya saya. Terus akhirnya kakak saya itu minta ditemenin saya. Terus kakak saya bilang gini, udah ya kamu minta komisi, kan kamu yang bantu saya gitu ya. Kakak saya bilang gitu, oh gitu, oke lah gitu. Akhirnya kan ke idean gitu, dan akhirnya juga saya bilang itu jalan ya Pak Tatang, itu jalan dari awal muasalnya saya masuk ke dunia properti. Akhirnya saya ngobrol ke ownernya, terus akhirnya ownernya bilang boleh nanti kamu dapat 3%. Oh, 3%. 3% karena 1 M gitu kan. Akhirnya di situ terus akhirnya saya juga ngerjain yang developer itu, ada apartemen. Terus akhirnya dari situ saya suami saya ada teman yang mau beli, saya dampingin Pak Tatang sampai mau deal gitu ya. Tapi memang bukan rezeki Pak Tatang, waktu itu hanya selisih 5 juta. Akhirnya saya kan sesuai dengan apa yang dipesankan oleh developer ya tentunya. Tapi Pak Tatang akhirnya si teman suami saya ini belinya ke developer. Langsung ke developer waktu itu ya. Saya berpikir positif aja. Cuman saya pikir ya udahlah bukan rezeki. Walaupun saya kan dari awal nganter. Saya di awal presentasi gitu kan. Tapi ternyata Pak Tatang apa yang terjadi? Ternyata apartemen itu tidak jadi. Tidak jadi dibangun. Oh, ya? Nah, jadi makanya saya pikir ini sih memang hikmahnya dan pembelajaran pertama buat saya ya Pak Tatangnya, step awal untuk saya. Kenapa? Karena ternyata kalau saya terima tanda jadi dan melalui saya pasti yang akan dikejar. Pas resiko. Ya, di situ saya bersyukur sekali. Kenapa? Karena pelajaran pertama saya itu hikmahnya besar. Ya. Kenapa nggak jadi dibangun? IMB nggak ada atau memang IMB keluar terus? Setahu saya ini developernya, ownernya ada kongsi gitu ya. Saya nggak paham apakah karena memang pecah kongsi atau bagaimana, saya kurang paham di situ. Nggak berlanjut gitu. Iya, pokoknya nggak berlanjut, dan akhirnya dijual lah tanahnya gitu ya. Dan di situ saya bersyukur sekali dengan kisah ini Pak Tatang. Saya jadi belajar bahwa semua itu belum tentu buruk untuk kita gitu ya. Sesuatu yang buruk belum tentu nggak baik buat kita. Betul. Jadi semua yang kita alami itu pasti ada sesuatu yang berharga. Walaupun memang pertamanya ya saya hikmahnya kok begini ya. gitu ya, kok begini. Awalnya tapi ya. Iya, cuman kecewa. Ya pastilah Pak Tatang, saya teleponan gitu kan. Saya jemput dia ya, janjian gitu ya. Tapi saya ngobrol dengan suami saya. Suami saya bilang begini, belum jodohnya. Iya, belum berkatnya. Berkat nggak kemana, ada namanya. Oh gitu ya, dihibur ya. Udah, iya ya udah, saya pikir ya sudahlah. Dan saya juga baru kok ya gitu, belum ngerti dunia properti seperti apa, kode etik seperti apa, ya sudahlah. Ya karena baru mau terjun lah ya, belum resmi lah. Iya gitu ya, jadi ya sudah gitu. Itu Pak Tatang awalnya di situ. Ya. Jadi pertama ditawari developer, kedua tadi bantu kakak, dan akhirnya ada developer juga deal. Nah, tetapi nggak jadi transaksi lah gitu ya, hanya selisih karena bypass sih bayarnya ke developer. Begitu. Nah, setelah itu apakah bergabung dengan agen properti yang resmi ataukah jadi independen atau gimana? Ya. Setelah itu akhirnya saya pikir karena kan saya di awal udah diizinin untuk kerja. Oke. Jadi kan
Jadi akhirnya saya cari dong, karena waktu itu masih koran ya, masih banyak koran. Banyak Sekarang koran, kan iklannya di koran iya, ya. iklan koran tuh masih Tahun banyak. berapa itu? Berarti tahun 2008 ya. Oh, 2008-an, Nah, ya. akhirnya di 2008 itu saya lihat ada lowongan Iklan mencari lowongan gitu ya, kan, mencari marketing. tenaga marketing, boleh ibu rumah tangga dan lain gitu ya. Oke. Akhirnya saya coba bergabung di salah satu agent properti. Dan Gitu. akhirnya resmi Ya. menjadi agent properti. Betul. Nah, disitulah di training, disitulah ada training mendapat di sana. informasi. Iya, Oke. betul gitu. Dan transaksi dong setelah itu. Iyalah Pak Kakak. Iya, betul. Oke, baik, itu katakanlah awal mula menjadi agent properti resmi, Ya. gitu kan, Ya. bergabung dan itu mungkin masih bekerja di tempat orang lain, gitu kan, di kantor itu kan, Iya, iya. sebagai marketing, Bergabung di kantor Iya, properti marketing. itu, betul. Nah itu kisah sampai katakanlah sekarang bisa buka sendiri dengan nama startup itu bagaimana kisahnya? Ya, jadi ini melewati beberapa tahap ya, beberapa fase ya kalau saya lihat. Yang pertama setelah saya gabung di dunia properti ya dengan kantor properti, kemudian nggak lama 3 tahun ya. 3 Nah tahun. ya setelah 3 tahun itu jadi akhirnya saya resign dari sana. Akhirnya saya buka sendiri Pak Tatang. Oh, buka sendiri. Buka sendiri, ya. Tapi ya. belum startup ya? Belum startup. Oke. Buka sendiri cukup lama di sana, gitu ya. Dan memang kita juga waktu itu disupport ya suami gitu ya. Dukung juga. Dukung dan akhirnya kita mau legalin nih gitu ya. Tapi kan kalau PT kan nggak bisa dengan anak dan suami gitu kan. Oh, keluarga Nggak ya? bisa kalau PT. Jadi mau CV gitu kan. Terus? Sebelum itu akhirnya tapi belum sempat kita legalin ya Pak Tatang. Karena kesibukan, karena saya boleh dibilang single fighter nih Pak Tatang, segala sendiri kan. Oh, I see. Saya belum ada partner, belum ada sih banyak yang udah ingin bergabung dengan saya. Gitu ya. Ada teman-teman udahlah saya gabung lah gitu kan. Bahkan udah ada yang saya bikinin spanduk. Spanduk karena dia banyak barang buat nempel-nempelin gitu kan, terus gitu. Akhirnya jadi terus akhirnya terakhir itu saya ngobrol dengan teman-teman gitu ya. Dan akhirnya kita sepakat. Awalnya sih kenapa saya gabung di startup ya, Pak Tatang, karena banyak klien saya yang buka developer. Dia bilang, ayolah bantu kamu pasarin. Saya bilang saya nggak punya pasukan. Saya bilang tim ya buat iya developer. karena kan untuk jaga di lokasi, untuk jadi in-house Iya, gitu ya, iya. untuk jadi pemasaran yang lain. Kayaknya kalau sendiri nggak kepegang gitu Pak Tatang. Jadi akhirnya saya bergabung dengan teman-teman di startup. Oh, oke. Iya. Jadi awalnya sendirian, Ya. nah akhirnya membuka startup Ya. dengan beberapa teman lah Ya, join gitu betul. ya. Nah, dengan nama yang lagi ngetren ya, startup. Betul. Nah, tadinya juga kita nih berembukan bertiga karena teman-teman saya ini bukan orang baru ya di dunia properti ya. Oke, ada Dan pengalaman juga mereka ya. juga punya brand masing-masing gitu ya. Oh, Jadi iya. ya sudah kita duduk bersama, kita Cari melebur nama baru. diri ya. Yang tadinya si nama kita bawa masing-masing udah taruh dulu gitu kan. Betul. Jadi kita Cari yang baru ya. ya cari nama yang ya ini doa kita ya Pak Iya. Tatang. Kalau ini bukan startupnya film Korea ya, bukan. Ya. Yang lagi ngetren ya, Iya, seperti itu ya. tapi star itu bintang, Pak Tatang. Hmm. Up-nya itu naik ya. Kita berharap Betul. kalau kita ini jadi bintang, Doa. naiklah gitu. Betul. Itu doa kita gitu. Bagus. Oke, jadi kisahnya pertama bergabung di agent properti, kemudian buka sendiri istilahnya single fighter, Iya. dan akhirnya ketiga bergabung dengan beberapa teman Iya. buka startup. Betul. Oke, tentunya itu startup tahun berapa berarti mulainya? Startup 2021 ya. 2021 Iya. ya. Oke, sekarang sudah 2022, Iya. jadi cukup lumayan ya, 1 tahunan lah ya. 1 tahun, Nah, betul. Kalau boleh mungkin diambil pelajaran atau diambil benang merahnya nih selama bergabung di properti Ya. sampai sekarang,
itu ya mungkin bisa bercerita kesimpulannya Ya. sebagai agent properti, karena kan dulunya ibu rumah tangga nih Betul. yang nggak ngerti soal properti Betul, kan, ya. yang masih blank gitu Betul. kan. Nah, tetapi ternyata ya tentunya banyak training, banyak belajar, Ya. nah, akhirnya dengan pengalaman mungkin otodidak. Nah, kesimpulannya bagaimana? Iya, kesimpulannya adalah begini ya. Kalau dunia properti itu ya sesuatu pekerjaan yang saya lihat sih nggak ada habisnya Pak Tatang. Kenapa? Karena itu adalah properti adalah kebutuhan primer ya. Salah satu kebutuhan Betul. primer, sandangan, pangan, Betul papan. ya, kebutuhan primer yang utama adalah ya kita harus punya rumah ya Betul, Pak Tatang. Jadi kemanapun kita pergi, kemanapun kita pergi ke luar negeri apa tidur di hotel, tapi balik lagi pasti ke rumah kita gitu. Betul. Nah jadi memang saya lihat ini properti itu bagus ya untuk jangka Bisnis, panjang ya. Saya lihat juga belajar di Google ya bahwa untuk industri ini belum bisa digantikan oleh robot Pak Tatang. Setuju. Ya, kenapa? Setuju. Karena ini properti ini kan butuh nego ya Pak Tatang, Ya. butuh ngobrol ya. Betul. Nah, dengan ngobrol nego kita kan itu berarti kita perlu sosialisasi dengan semua pribadi. Betul. Nah, jadi memang itu adalah seninya juga ya sebenarnya di properti ini. Bagaimana kita harus bisa bertemu dengan orang, tiap-tiap orang dengan berbeda karakter gitu ya. Nah, jadi kita bisa belajar gitu, lebih sabar. Ya, lebih sabar. Iya, iya. Salah satu kriteria Salah satu. ya yang dibutuhkan ya. Betul, sabar, ya. lebih sabar, lebih peduli juga, lebih care ya, gitu. Jadi kita juga bisa lebih banyak sekali karakter yang dipangkas ya untuk jadi seorang agent properti. Kenapa? Karena kalau kita punya ego sendiri, mungkin 1-2 kali kita bisa closing, tapi jangka panjang kita mungkin belum bisa. Kenapa? Karena kita bersosialisasi dengan orang kan beda-beda Pak. Betul sekali. Gitu. Betul. Jadi memang saya lihat sih yang saya rasakan pribadi Pak Tatang, ketika saya masuk dalam dunia properti, bukan aja dari segi finance ya, segi keuangan ya, kita closing seneng kan Pak Tatang betul, ya. dapat komisi. Tapi ada kalanya di saat kita udah nggak pikiran lagi komisi gitu. Kenapa? Karena saya beberapa kali pernah ngalamin ternyata bukan deal oleh saya udah nganter-nganter. Oh, kayak tadi ya. Nah, udah ngantar pembeli, tapi betul. pembelinya ke orang lain ya, gitu kan ya. kita harus punya lapang hati, lapang dada ya. Betul. Supaya apa? Supaya ya berarti bukan rezeki ya. Betul. Tapi kita tetap harus berteman baik dengan klien kita. Betul. Beberapa orang yang saat ini juga ya saya ngalamin, walaupun nggak deal dengan saya tanya, nggak pakai agent? Saya bilang enggak. Mau dibantu surat-suratannya? Oh, prosesnya. Dibantu loh Pak Tatang. Oh, bisa ya? Bisa. Dealnya nggak lewat kita, Enggak. tapi proses sampai ke transaksinya bisa Betul. kita bantu. Betul. Bahkan saya nggak minta sepeser pun. Oh, bantu. Bantu kan judulnya bantu. Bantu. Ya. Betul. Dan akhirnya setelah itu ya kita berteman baik dan jadi nanti kalau ada apa-apa ke saya beli properti. Gitu. Iya. Bagus, Jadi memang saya lihat bukan ya kita di sini kan hubungan ya Pak. Properti itu adalah dunia hubungan ya, dunia sosialisasi. Jadi bukan saja mikirin komisi atau uang, tapi kita juga bisa berhubungan baik dengan semua orang siapapun gitu. Jadi itu yang saya alami gitu ya. Lebih sabar Pak Tatang. Kalau agent properti harus lebih di awal sebelum gitu ya. Terus ditanya, "Bu, saya sudah di lokasi." "Sebentar ya, saya lagi di salon." Hah? Gitu lupa. Saya pikir, "Oh, Ibu maaf, Ibu lupa." Enggak lupa. Tapi saya pikir, "Saya mau ke salon dulu, kamu tunggu deh sejam." Jadi kita suruh nunggu Betul. sampai berjam-jam. Betul. Jadi saya pikir, "Oh baik Bu, nanti kita ketemu lagi ya di jam yang Ibu bisa jam berapa?" Ya sudah. Tuh. Ya. Bahkan ada juga kadang-kadang kalau saya dulu pernah sampai akhirnya nggak jadi, misalkan wah Ya, kayaknya ada. nggak keburu, kayaknya nggak jadi deh, kita undur lagi, padahal kita udah nunggu berjam-jam di lokasi. Betul. Ya, begitu ya Pak Iya, Tatang ya, kita ya agent iya, properti ya. betul. Jadi- gitu. Kalau misalnya yang happy-happy mah dapat komisi mah nggak masalah ya. Betul Tapi sekali. posisi yang ini kita harus benar harus siap Siap. gitu. Tapi kalau dinikmati, enjoy the Jalani. process gitu ya. Semua juga punya sisi hikmahnya lah. Betul sekali. Gitu. Baik, jadi mungkin kalau tadi saya simpulkan bahwa
menurut pengalaman Ci Esther bahwa semenjak bergabung di properti Qatar sampai sekarang ini banyak sekali katakanlah mungkin ilmu atau pengalaman yang bisa diintisarikan ya, bahwa pertama properti itu adalah bisnis yang gak ada matinya. Betul. Karena merupakan kebutuhan pokok. Betul. Bahkan sebelum kita ada atau agen properti ada, kan namanya orang jual beli properti sudah ada. Betul. Dan sampai kapanpun akan ada, karena properti itu sangat luas dan kebutuhan pokok, bukan cuma rumah toh ya, tanah ya, rumah, ruko, gudang, pabrik, hotel dan sebagainya. Satu. Tetapi yang kedua, bahwa di dalam dunia agen properti bukan melulu soal komisi, bukan melulu soal uang. Jadi banyak hal yang mungkin menjadi kriteria yang harus disiapkan, yang harus kita penuhi sebagai agen properti yang bagus ya. Mulai tadi katakan sabar, atau mungkin juga strategi dan sebagainya yang harus kita bisa menengahi, menjembatani dan sebagainya. Tapi betul tadi salah satu faktornya adalah sabar, karena di dalam dunia properti pengalaman kita tuh memang kadang-kadang dianggap katakanlah ya kastanya mungkin di bawah pembeli, di bawah klien lah ya, pembeli penjual. Jadi kadang-kadang kita maaf ya disepelekan, misalkan janjian seenaknya ditunda, seenaknya dibatalkan dan sebagainya. Dan itu kalau kita nggak sabar, udah sakit hati gitu ya. Dan dengan itu ya kita bisa lihat, membaca, oh klien kita tuh seperti ini. Betul. Jadi kalau yang ini penanganannya seperti apa? Kalau yang ini penanganannya seperti membaca apa? Karakter lah gitu ya. Iya gitu. Jadi kita belajar di samping tadi belajar tentang properti dan sebagainya, salah satunya mungkin tadi belajar ilmu psikologi karakter. Kita harus bisa pertama menebak ini klien ini karakternya apa, tipe apa, dan bagaimana caranya kita menghadapi seperti itu. Dan itu memang ya itu tadi salah satu hal yang harus kita kuasai ya. Jadi tidak bisa kita menangani semua klien dengan cara yang sama. Yang kedua tadi Ibu bilang sempat bahwa katakanlah agen properti ini tidak bisa dihandle sama robot. Ya tadi ya. Karena butuh sentuhan manusia atau human touch lah gitu ya. Kayak tadi masalah nego, masalah pendekatan dan sebagainya, itu memang ya tidak saklek lah gitu ya. Harus fleksibel dan sebagainya. Itu memang betul, robot tidak bisa, kecuali kalau pekerjaan yang memang sudah rutin seperti di pabrik ya itu mungkin bisa pakai robot ya. Tapi kalau di properti ya tadi butuh sentuhan manusia. Jadi sampai kapanpun ya memang akan dibutuhkan agen properti sebagai penengah antara penjual, pembeli dan semua pihak yang terkait. Oke, baik, ini buat saya cukup bagus bahwa Ibu yang dulunya cuma ibu rumah tangga, yang wawasannya terbatas, nah sekarang ternyata wawasannya sudah cukup luas. Iya, saya rasa ya setelah masuk ke dunia properti, saya rasa bahwa semua orang itu, kan ada orang yang bilang IQ itu nggak bisa di-upgrade. Saya bilang IQ, IQ nggak bisa di-upgrade katanya. Saya bilang, siapa bilang IQ bisa di-upgrade? Dengan banyaknya kita pengalaman, betul. Maka pengetahuan kita bertambah. Dengan pengetahuan bertambah, maka kita akan hikmat kita, Pak Tatang ya. Betul. Nah, semua yang kita dapat itu kita bisa secara tidak langsung kita di-upgrade, Pak Tatang. Terkondisikan. Ya, betul seperti itu. Ya, jadi karena di properti tadi banyak, katakanlah kalau saya bilang suka duka maupun pengalaman, sehingga kita katanya yang dulunya kayak tadi Bu bilang nggak sabar atau apa ya, terkondisikan harus sabar. Atau dulu yang kita mungkin dalam hal meeting, dalam hal pertemuan tidak ada planning, tidak ada rencana, strategi, sekarang perlu punya rencana, perlu punya strategi, perlu punya plan A, plan B, plan C buat klien gitu ya, cari solusi. Betul. Jadi kreatif ya? Ya, jadi kreatif itu makanya tuntutan pekerjaan ya, sehingga kita terlatih untuk itu. Dan bukan itu saja Pak Tatang. Jadi kalau dunia properti itu kan kita harus mengikuti zaman ya. Kalau misalnya sekarang banyaknya online gitu kan. Setuju. Ya, terus misalnya kita dunia apa, media kan. Medianya apa, bukan dunia media cetak lagi kan. Udah internet ya. Internet gitu. Berarti kan kita harus mengupgrade diri. Mau nggak mau, karena kalau misalnya ada rumah yang ditasarkan ya, dititipin, otomatis kita ini harus bisa foto Pak Tatang. Oh iya. Ya.
Nah, sekarang udah zamannya betul. digital, udah Betul, zamannya agent internet. properti itu sebenarnya bagus sekali ya, bukan sekedar sekali lagi bukan sekedar kita komisinya dapat ya, tapi karakter juga kita dapat ya untuk dirubah dan bahkan skill kita juga dirubah Pak Tatang. Yang tadinya nggak ngerti kudu moto gitu kan, sok Pak Tatang, gimana caranya supaya tertarik nih ya, supaya indah terlihat kan. Gimana caranya orang satu mau memfoto satu objek, orang satu memfoto gitu. Dibandingkan hasilnya beda gitu ya. Jadi kadang-kadang saya kalau dititipin barang, owner yang kasih, saya izin lagi untuk minta waktu saya boleh mau foto. Gitu. Kenapa? Karena kita kan tahulah angle-nya yang menarik gitu ya, supaya terlihatnya sempit gitu kan oleh satu foto ini. Saya pikir kenapa sih kok begini amat, nanti kita datang oh mungkin angle-nya salah. Kalau kita ambil angle-nya jadi bagus gitu. Jadi saya belajar lihat juga betul akhirnya Pak Tatang. Jadi sebenarnya paket lengkap ya properti itu. Ya. Jadi semua selain ada di situ. Iya, ada. Selain itu kita juga harus ngirim nih Pak Tatang Google Map melalui satelit gitu kan ke klien. Bagaimana coba? Nah, itu kan berarti kita harus menambah lagi pengetahuan. Betul. Gitu. Yang tadinya bahkan nanti maaf saya potong, kita juga perlu menguasai namanya bikin video properti. Betul. Ya, jadi sekarang mulai iklan lewat YouTube segala macam kan perlu video. Bahkan mungkin ke depan nanti orang lihat properti nggak harus lihat lokasi, cukup lihat video kan gitu ya. Betul. Itu juga betul. Bahkan saya sudah dengar ada yang dengan foto bisa transaksi dan nggak usah bertemu muka. Kita bertemu muka tapi secara daring gitu ya. Secara online lah ya. Jadi nggak usah berdatang gitu. Betul, nggak usah lihat lokasi. Nggak gitu usah kan. onsite. Nah itu ke depan kita harapkan begitu. Jadi cukup dengan foto, cukup dengan video. Gak usah lihat lokasi. Ya, tetapi tadi betul fotonya harus bagus, videonya harus bagus, menarik ya. harus menarik. Betul. Kalau foto videonya jelek mungkin orang nggak tertarik. Gitu. Kadang yang dititipin ke saya suka edit dulu Pak Tatang. Diedit dulu. Iya. Kadang-kadang yang ada foto, misalnya ada cat, ada sendal, ada gantungan baju, saya hilangin dong. Jadi belajar ini ya, betul, AutoCAD gitu ya. Iya, jadi saya lihat aduh ini luar biasa ya sebenarnya. Iya, jadi betul Bu. Ci, jadi memang kita perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman atau perkembangan teknologi. Betul. Karena memang sekarang ini hampir semua bidang udah harus membutuhkan digital. Ya, secara digital maupun tadi secara internet. Jadi ini juga memang PR buat kita untuk lebih memperdalam skill banyak hal ya. Nah, jadi memang paket lengkap ya, semua dibutuhkan. Skill tentang karakter, kesabaran, skill tentang Nah, itu di kantor diajarin Pak Tatang. Nah, bagus itu. Di startup trainingnya ya. Di training. Bahkan ya, ini kan yang masuk ke kita di startup, kita tanya fotonya mana? Coba kita lihat. Kurang bagus foto lagi gitu ya. Terus gimana? Ya udah nanti diantar ke sana, diantar Pak Tatang. Diajarin. Udah gitu kita ada sesi kalau meeting ya Pak Tatang, bukan aja nanyain hari ini lagi ngerjain apa, bukan begitu juga. Gimana? Jadi kadang-kadang kita ini loh Pak Tatang, role play. Untuk misalnya misalnya ini kamu jadi penjual. Kamu jadi latihan role play, praktek ya, gitu. Menangani pembeli, betul. Menangani penjual. Jadi latihan peran. Iya, latihan peran sandiwara lah. Betul. Ada begitu di kita. Sinetron gitu ya. Ada gitu kita ya. Jadi jangan sampai gagap gitu ya, maksudnya betul, kita harus bisa menangani. Terus foto ayo coba gimana caranya gini, kita pakai ini diajarin. Maksudnya? Supaya foto itu dia misalnya bikin kolase ada tulisan startupnya, watermarknya gitu ya. Nah diajarin ngedit kita, foto lah, betul, gitu kan. betul. Sampai ke situ-situ kita ajarin. Ya tadi betul. Jadi memang ini perlu kita menyesuaikan diri dengan keadaan karena ini udah tuntutan. Betul. Ya, apalagi kan kemarin dengan adanya corona yang dulunya katakanlah online nggak begitu dikenal, sekarang dipaksa semua harus online kan gitu ya, meeting juga online dan sebagainya. Jadi memang kita harus menyesuaikan diri itu ya. Jadi ini buat saya cukup bagus. Ci Esther yang dulunya katakanlah nggak tahu apa-apa gitu ya sebagai ibu rumah tangga, sekarang banyak sekali wawasannya. Jadi buat saya memang betul bahwa ini
dunia properti ya dunia yang cukup peluangnya Iya. cukup besar, tetapi juga kriteria atau tuntutnya pun besar Iya, dan betul. banyak. Iya. Jadi nggak mudah juga Iya. untuk menjadi seorang agent properti Betul. yang berhasil. Iya. Jadi nggak hanya modal kemauan, Iya. nggak hanya modal katakanlah gue pengen jadi agent properti, nggak cuma itu, Iya. tetapi banyak hal tadi yang perlu Iya. disesuaikan dengan Betul. kriteria yang dibutuhkan. Iya. Oke, Ci Esther, jadi kita sudah ngobrol banyak, nah mungkin sekarang Ci Esther ya kita kasih kesempatan lah untuk mempromosikan tentang kantornya, karena ini startup ini kan sekarang istilahnya lagi ngetren nih. Ya. Jadi ngetren, jadi Ya. mungkin teman-teman juga pengen tahu nih tadi startup Ya. artinya apa, dan katakanlah tadi fasilitas yang jarang di kantor agent properti apa yang ada di startup. Ya. Silahkan promosi buat teman-teman. Oke. Teman-teman yang melihat video ini ya boleh bergabung dengan Startup Realty kantor properti. Di Startup Realty komunitasnya ada banyak ya, yaitu ada milenial juga ya, juga pengusaha, juga banyak orang-orang yang bekerja juga yang bergabung dengan kami ya. Nah, teman-teman yang ingin bergabung silahkan hubungi Startup Realty di 081 22 171 985. Itu handphonenya saya, bisa WhatsApp. Dan juga jangan khawatir, bagi teman-teman yang ingin bergabung, itu nanti kita akan dampingi ya, tidak akan ditinggalkan ya, pasti akan didampingi ya, didampingi sampai bisa. Nanti kalau misalnya teman-teman sudah settle, ya tentunya boleh ditinggalkan gitu ya. Itu kita siap membantu, itu aja. Kalau kantornya di mana sih? Oh ya, kantornya kita ada di Komplek Singgasana Pradana, di Ruko di belakangnya Indomart. Jadi Jalan Singgasana Raya nomor 2 ya, Kompleks Singgasana. Oke, baru satu ya kantornya? Baru satu, ya. Nanti kalau sudah besar mungkin buka cabang ya. Amin, ya, ya. Oke, baik Ci Esther. Jadi terima kasih banyak ngobrol-ngobrolnya, dan ini mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman kita, baik yang belum bergabung ataupun yang sudah bergabung di agent properti. Ya khususnya tadi kisah sukses ibu rumah tangga ya, yang awalnya hanya ngisi waktu, tapi ternyata sekarang sudah menjadi seorang pengusaha agent properti ya, dan kita doakan mudah-mudahan startup akan semakin sukses karena tadi filosofinya bagus. Apa artinya Bu startup tadi? Ya, startup itu adalah bintang ya, bintang yang harus naik gitu kan. Kan bintang adanya di atas ya, tentunya harus naik. Ya betul. Jadi bintang itu adalah sesuatu yang menonjol, sedangkan up itu naik. Jadi mudah-mudahan selalu menonjol dan selalu naik. Amin. Gitu ya. Ya. Oke, baik, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Oke, teman-teman, demikian obrolan kita dengan Ibu Esther dari Startup Realty yang mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman sekalian. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya, dan mudah-mudahan kita selalu sehat, sukses dan bahagia. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.